Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi bid'aih. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatil tsaniyah. Dan nasihat yang kedua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi mujalasatil ulama al-amilin wastima'i kalamil hukama al-alimina bidzatillahi ta'ala." Di makalah yang kedua, baginda Nabi bersabda, "Alaikum bi mujalasatil ulama." Istiqomahlah kalian, duduklah kalian di majelisnya para ulama. Ya, di majelis taklim, istiqomahlah kalian, kata baginda Nabi, di majelisnya para ulama. Ayol amilin, yang mengamalkan ilmunya. Jadi yang dimaksud ulama di sini yang mengamalkan ilmunya, yang menyampaikan ilmunya, gitu diamalkan. Gitu. Duduklah, kata baginda Nabi, seperti gini, itu duduk. Nah, wastima'i kalamil hukamai, dan dengarkanlah kalam-kalam atau fatwa-fatwa yang disampaikan oleh para ahli hikmah. Gitu. Dengarkan baik-baik kalam ataupun fatwa ataupun nasihat yang disampaikan oleh para ulama, oleh para ahli hikmah. Al-alamina bidzatillah, yang mana ahli hikmah itu, ahli hikmah tersebut adalah orang yang betul-betul mengenal Allah, betul-betul mengenal Allah. Ulama tersebut, ahli hikmah tersebut adalah orang yang betul-betul mengenal Allah. Jadi orang yang mengenal Allah mah sedikit pun mau lalai ke Allah, tapi jeung bangsa orang gitu kan. Engkau kenal orang maka Allah, tapi lolobana ada teringat gitu. Nah, ini yang dimaksud adalah al-hikmah yang betul-betul mengenal Allah, al-musabiin fi aqwalihim wa af'alihim, yang baik ataupun bagus dalam ucapannya ataupun perilakunya. Nah, misalkan ibu teh punya guru, mana nih yang harus ditiru teh gitu ya, yang harus diikuti teh guru teh kan, apalagi di akhir zaman gitu kan, harus ada ya, hati-hati. Yang dimaksud guru yang harus kita ikuti adalah yang ucapannya dengan af'alnya, dengan pekerja itu sesuai gitu. Ucapannya baik, ya perilakunya pun baik. Ada kan ulama yang ucapannya benar, kayak jika benar ngajak ke jamaah, tapi mana seorang nggak sedikit ada yang seperti itu di akhir zaman apalagi. Nah, yang harus kita ikuti itu adalah aqwalihim wa af'alihim, yang baik ucapannya dan perilakunya. Itu. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan hati yang mati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Apa itu cahaya hikmah? Al ilmin nafi'i, yaitu ilmu yang bermanfaat. Itu. Misalkan ibu rajin tolak mengaji, rajin gitu ya. Dengan rajinnya ibu itu dengan niat yang ikhlas karena Allah, Allah kasih hikmah, ilmu yang bermanfaat. Gitu. Kama yuhil ardhal mayyitata bima'il matari, sebagaimana Allah telah menghidupkan bumi yang mati bima'il matari, dengan air hujan. Ya.
Contoh kan ada misalkan di manalah, di daerah mana misalkan kemarau panjang, terus Allah kasih hujan tuh, yang tadinya gurun pasir tuh kan jadi hijau ya. Nah ini yang dimaksud Allah menghidupkan bumi yang mati bima'il matori, dengan air hujan. Bumi yang mati. Nah contoh kita, kita itu sebenarnya mati gitu kan, dikarenakan digerakkan sama Allah, hadir di majelis taklim ya, lama kelamaan yang tadinya hati kita mati itu jadi hidup dengan cahaya Allah, cahaya hikmah yang Allah berikan kepada kita. Itu maksudnya. Dengan kita rajin istiqomah di majelis taklim gitu ya, lama kelamaan Allah kasih turunkan hikmah gitu ya, ilmu yang bermanfaat, sebagaimana Allah turunkan hujan menjadi menghidupkan bumi yang mati seperti itu. Wa fi riwayat Tabrani an Abi Hanifah, telah diriwayatkan oleh Imam Tabrani an Abi Hanifah dari Imam Hanafi, jalisul kubaro, duduklah kalian bersama orang-orang besar, wasailul ulama'i, dan bertanyalah kalian kepada para ulama, itu wa khalitul hukama'i, dan bercampur baurlah kalian bersama ahli hikmah. Nah di sini maksudnya jalisul kubaro, duduklah kalian bersama orang-orang besar. Maksudnya orang besar di sini itu maksudnya para ulama anu sieun ku Allah, anu bener-bener tercaket sareng Allah. Duduklah kalian, maksudnya ngaji teh ya. Duduklah kalian bersama orang-orang besar. Jadi maksud besar di sini bukan besar pangkatnya, bukan besar jabatannya, bukan besar hartanya, bukan. Yang dimaksud besar ini adalah para ulama ahli Allah yang dicintai oleh Allah, yang sudah dikasih ilmunya sama Allah. Eta anu kudu caketan teh, gitu maksud. Wasailul ulama, dan bertanyalah kalian kepada para ulama. Itu. Di dalam ayat Allah berfirman, fas'alu ala dzikri ya. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir, maksudnya kepada para ulama. Rumaos ya gitu bodoh, rumaos ya gitunya, supaya teu bodoh, supaya paham gitu kan. Maka lamun cek bahasa kalau naon namina teh bodoh alewo. Tah ieu teh dipiwarang ku Allah, kalian suruh kudu bertanya ka para ulama teh. Itu ulama naon bertanya naon, nya bertanya bab ilmu, bab supaya orang lebih dekat ke Allah maksudnya. Lain bertanya hayang payu laris dagang lain. Itu jadi dipiwarang ku Allah, kita harus naon namina teh alewoh, kudu tatalepek, kudu banyak nanya. Itu banyak nanya teh nyata dina bab ilmu. Orang yang banyak bertanya tentang bab ilmu itu adalah salah satu orang yang juga cinta ku Allah gitu. Lain ieu mah tatanya teh lolobana teh dengan nu lain kan. Itu. Duh arisan sahaeutnya ieu, naon we. Ari ilmu mah terkadang maaf, di akhir pengajian saya tanya, ibu cukup apa ada yang ingin ditanyakan? Cukup, padahal masih banyak ilmu yang belum dipahami.
saking banyaknya. Saking banyaknya yang ingin ditanyakan sampai lupa semua gitu kan. Tah jadi bertanya tentang ilmu teh dipiwaran ku Allah. Di dalam ayat Allah berfirman, "Fas'alu ala dzikri." Bertanyalah kalian kepada ahli zikir, maksudnya kepada ulama gitu. Wa khalidul hukama, dan bercampur baurlah kalian bersama para ahli hikmah. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat, jalisal ulama, duduk bersama ulama, wa sahibul hukama, dan berkawan baik, berteman baiklah kalian bersama ahli hikmah. Wa khalidul kubara, dan bercampur baurlah kalian bersama orang-orang besar. Itu maksud orang besar di sini yang saya disampaikan tadi, yaitu para ulama, para orang-orang yang sieun, yang takut sama Allah gitu. Hanya dengan ilmulah kita akan bisa menilai. Hanya dengan ilmulah kita akan bisa melihat warna. Apabila kita tidak tahu apa-apa, ya gimana? Itu kan nggak bisa menilai. La yaribul wali ilal wali. Tidak ada yang mengenal siapa itu wali kecuali wali lagi. La yaribul ulama ilal ilmi. Tidak ada yang mengenal siapa itu ulama kecuali orang yang berilmu. Itu. Jalmi bodoh mah mau apa eta ulama atau lain, eta jelema berilmu atau lain. Lempeng we ciga doma. Nah, mulyana manusia dibere bekal, dibere modal akal teh ku Allah teh nyaeta ieu kangge belajar, kangge berpikir. Apalah taqilun, insyaallah Allah di Al-Qur'an teh, kenapa kalian tidak berpikir? Itu. Berkawan baiklah, di sini dijelaskan wasahibul hukama, berkawan baiklah dengan para ahli hikmah. Itu maksudnya dengan orang-orang anu benar-benar sieun ku Allah, terus caket ka Allah. Wa khalidul kubara, dan bercampur baurlah gitunya. Seneng gitu bercampur baur, bertetangga baik dengan orang-orang besar seperti para ulama teh, seneng gitu ya. Ayat fa innal ulama salah satu aqsamin. Maka sesungguhnya ulama itu terbagi tiga. Al-ulama bi ahkamillahi ta'ala, ada ulama yang menyampaikan hukum-hukum Allah. Ada ulama yang menyampaikan hukum-hukum Allah gitu. Wa huwa ashabul fatwa, yaitu orang yang berhak mengeluarkan fatwa. Siapa itu? Contoh ulama mujtahid seperti imam yang empat, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali radhiyallahu anhum. Nah, ini yang disebut ulama yang berhak mengeluarkan fatwa. Gitu. Tak ieu teh kudu diikuti, kudu diimani kitu urang ieu teh. Imam anu opat ieu teh. Gitu. Kudu diimani. Wal ulama bidatillahi faqat, dan ulama yang betul-betul hanya mengenal Allah saja, gitu ya. Iman tingkat atas gitu ya. Pilih di daerah kita teh ada orang arif billah yang udah sampai kepada Allah, yang betul-betul istiqomah. Nah, di sini dianjurkan oleh para ulama kita harus betul-betul mengenal, betul-betul
akrab sama beliau gitu ya. Wa humul hukamai, dan orang yang ahli hikmah itu papi muda khalatihim tahdzibul lil akhlaqi. Nah, kita dianjurkan kepada para ulama itu sering-sering sowan, bersilaturahmi itu. Dijelaskan di dalam keterangan yang lain, para ulama menyampaikan apabila kita lebih dari 40 hari tidak duduk bersama para ulama, tidak bermajlis ta'lim atau silaturahmi kepada ulama, qasa qalbuhu, maka teas hatena. Dalam waktu 40 hari kita tuh nggak pernah sowan kepada ulama, nggak pernah ngaji dalam waktu segitu 40 hari. Qasa qalbuhu, maka teas hatena. Sebagaimana yang tadi, Allah yang menghidupkan hati kita yang mati binurul hikmah dengan cahaya hikmah gitu. Disinilah kita pentingnya kita bertolak ilmi, pentingnya kita bersowan, bersilaturahmi kepada para ulama, kepada guru, kiai gitu ya, yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan amanah gitu ya, menyampaikan ilmu. Tahdzibul lil akhlaqi, karena sesungguhnya dengan kita seperti itu tuh akan membaguskan akhlak kita. Otomatis dengan kita sering bermajlis, dengan kita sering silaturahmi kepada ulama, otomatis akhlak kita itu diperbaiki oleh Allah, akan menghasilkan akhlak yang bagus. Itu hikmahnya. Li'annahum asraqat qulubuhum bima'rifatillah, karena sesungguhnya mereka itu, para ulama tersebut, asraqat qulubuhum, bersinar hatinya gitu ya, bima'rifatillah, dengan bermarifat kepada Allah. Orang-orang seperti itu bersinar hatena. Jadi orang anu dipilih ku Allah, orang anu diemban amanah ku Allah, salah satu orang dipilih oleh Allah, hatena bersinar dengan cahaya hikmah teh, cahaya ilahi gitu. Maksud daripada kita harus sering bermajlis dan sering silaturahmi kepada beliau itu adalah agar asraqat qulubuhum, sinarnya itu akan menular kepada kita. Maksudnya gitu. Dengan sering kita silaturahmi kepada guru, kepada ulama, kepada kiai, bermajlis ta'lim, otomatis sinar-sinar cahaya ilahi itu tembus menular kepada kita maksudnya. Wa asraqat asraruhum, dan bersinar ruh mereka itu bersinar, ruhnya itu bersinar. Itu ruhnya orang-orang soleh, ruhnya para kiai ulama itu yang ikhlas itu ya, ruhnya itu bersinar. Beda jeung ruhna model contohna WAP gitu kan, rumut gitu kan. Hari ulama makan sinar bersinar roh nate gitu. Apalagi ruhna jelema nu tara ngaji poek eta mah. Asraqat asraruhum, bersinar ruh mereka bi anwari jalallah, bi anwari jalallah, dengan nurnya keagungan Allah. Jadi ruh-ruhnya orang soleh itu bersinar dengan sinarnya keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu.
maka disebut taqarruban ilallah. Di sinilah semakin dekat sama Allah maka semakin bersinarlah ruh orang tersebut, semakin bersinarlah qalbu atau hati orang tersebut. Apabila kita semakin tua semakin dekat sama Allah. Lain bagi kolot bagi malawung bagi lalai ke Allah. Ai peot nama puguh bagi peot. Iya lain bagi ingat ke Allah teh kalah komo. Wal ulami bil qismaini, ulama yang dua bagian tadi wahumul kubaro adalah orang-orang besar. Itulah yang tadi pertama ulama yang menyampaikan ilmu hukum-hukum Allah gitu ya, dan ulama yang yang bersinar hatinya, ruhnya. Kedua ulama tersebut adalah orang-orang besar, wahumul kubar, orang-orang besar. Maksud orang besar teh dipandang besar, pandangan Allah ternyata orang yang semakin tambah ilmunya. Itu. Fa inna mukhallitatu ahlillah, karena sesungguhnya apabila kita sering berbaur dengan ahli-ahli Allah, taksibu akan menghasilkan ahwala saniyah, sikap yang mulia. Apabila kita sering bermajlis, sering ini yang disampaikan tadi dengan ahli-ahli Allah, dengan orang-orang yang berilmu, maka otomatis kita akan menghasilkan sikap yang mulia. Itu ketularan non nominate ka barokahan. Lamun waliullah mah kita mendapatkan karomah dari beliau. Itu. Jadi kita jadi semakin mulia dengan adanya kita sering bercampur baur di majelis ulama. Wa naf'il bil lahzi, dan akan mendapatkan kemanfaatan. Jelas kemanfaatannya sangat banyak ya. Ketika kita bermajlis atau sowan kepada guru, kemanfaatannya itu sangat efektif gitu ya. Fawqan naf'i bil lafzi, yang mana kemanfaatan itu melebihi dari apapun, melebihi dari segala apapun. Jadi kemanfaatan orang sering sowan kepada guru, kiai, ulama, maka kemanfaatan tersebut melebihi dari apapun. Kamu dibandingkan dengan perkara dunia mah. Contoh, ibu teh kieu silaturahmi ataupun bermajlis taklim, semakin rajin ibu bermajlis taklim teh semakin takut ibu teh ka Allah. Ta eta kalimatan anu leuwih agung. Semakin sieun asa kumaha gitunya dalam waktu 24 jam teh ibu teh dari siang atau malam, misalkan ibu teh encan ngecalakeun Cipanon karena takut ka Allah, asa teu pararubuh. Misal contoh, tah eta kanikmatan anu luar biasa. Aduh, biasana mah da salat atawa wirid teh sok ngeunaheun, shalawat teh sok ngeunaheun, biasana sok ngecalak Cipanon teh. Asa non maca istighfar teh biasana mah sok asa sugan we wengi, misalkan wengi celak Cipanon. Tah eta kanikmatan mah ibadah anu sebut nikmatna ibadah teh. Nikmatun ibadah teh eta tuh bisa dihaja-haja jika artis. Bisa. Eta mah betul-betul tanda benar-benar kita munajat manteng ka Allah gitu nya. Istighfar lamun manteng ceramah ya.
Iya walaupun 1000 kali istighfar ali malawung mah hayo pikiran paket moal ya moal keuna gitu nya maksudna moal karasa. Ketika ibu dipasian rasa nikmat ibadah gitu tah. Nu dimaksud kamanfaatan di para ulama eta. Itu semakin tua teh semakin takut ka Allah teh ibu teh semakin maca istighfar teh reib cipanon teh. Tah eta ya Allah. Gusti rajin ieu mah cipanon keluar can aya jang mayar. Ya Allah. Nonton sinetron buat si Ramayan Gusti nu agung. Ya. Kita telah tertipu gitu kan dengan dunia maya gitu kan. Tidak ada air mata yang lebih mulia kecuali air mata ketika kita sieun ku Allah baca istighfar. Tetesan air mata itu akan menjadikan saksi ke yaumil kiamah gitu ya. Ketika kita betul-betul baca istighfar dengan takutnya kepada Allah. Ya Allah. Nah inilah kemanfaatan dari para ulama teh gitu ya. Salah satu eta berkah ilmu, berkah rezeki. Salah satu kemanfaatan anu diraih anu didapat ku kita teh gitu nya. Paman nafa'aka lahzahu nafa'aka lafzahu. Maka sesungguhnya kemanfaatan itu akan didapatkan oleh kamu, oleh kalian lafzahu, baik itu dalam perbuatannya, nafa'aka dan akan mendapatkan kemanfaatan itu oleh kalian lafzahu atau ucapannya. Jadi guru mah gini ya, ibu tuh punya guru. Sosok seorang guru mah jangankan ucapannya, perilakunya oke, contohin gitu kan, sebagaimana baginda Nabi gitu kan. Ulah baka ucapanana, perilakunya oke, gitunya dengan adabnya, dengan segala macamnya. Teh contohin gitu kan, tiruin gitu kan. Apalagi ucapannya gitu kan jelas. Menyampaikan ilmu misal gitu. Akan jadi di sini jelaskan akan kita mendapatkan manfaat-manfaat tersebut dari orang seorang guru atau seorang ulama kiai ya. Wa man la fala, dan apabila tidak ya tidak. Maksudnya gitu, apalah tidak ya tidak. Misalnya ibu teh kenal seorang kiai ustad di kampung teh gitu ya. Tapi dengan kenal seorang dengan ustad eta teh teu aya efek samping nanaon gitu ka urang teh, teu aya efek kamanfaatan. Itu. Tidak ada kemanfaatan sama sekali ya tidak. Di sini dijelaskan ya tidak akan gitu ya. Kan banyak apalagi di akhir zaman ustad teh mana ustad atau kiai anu bisa memberikan kemanfaatan yang jelas, yang efektif, yang sekiranya bisa diambil hikmah, dibawa pulang, yang bisa diterima oleh akal nasihat-nasihatnya mana gitu kan. Itu. Nah di sini waman fala, waman la fala gitu. Kalau tidak ya tidak. Wa kana syuhra wardi ya tubuh bi ba'di masjidil khair bi Mina. Ya tasbihul wujuhu faqila lahu fihi. Ada seorang imam yang bernama Syahrul Wardi, beliau tawaf ya bi ba'di masjidil khair, di Masjidil Khair gitu ya, yang ada di Mina. Dan tawafnya beliau itu sambil mencari wajah, sambil lirik-lirik gitu ya. Pakailah maka ditanya lahu kepada beliau
bihi mengenai apa perbuatannya gitu ya. Faqala maka beliau menjawab inna lillahi ibadan idan nadharu ila syakhsin aksabuhu sa'adah. Nah, maka beliau menjawab sesungguhnya Allah memiliki hamba yang apabila hamba tersebut dipandang gitu ya akan memberikan kebahagiaan. So ibu misalkan ibu teh ninggal ulamanya, ninggal kiai atau ulama di mana be ieu mah sok aya rasa seneng gitu nya, sejuk hati gitu tenang ketika kita memandang para ulama teh gitu ya. Ada perasaan seneng, bahagia. Jadi maksud beliau seorang imam Syahruwardi tawaf di masjid di situ di Mina. Cuman ketika berjalan tidak melihat jalan, tapi melihat orang-orang ngareretan jalmi we. Jadi ngareretan jalmi we kieu ditinggalan jalmi teh, ditinggalan hiji-hijina pamunten teh ditinggalan. Nah, ada seseorang yang bertanya kepada beliau, apa yang kau lakukan gitu ya dengan pandangan engkau itu? Maka ditanyalah sesungguhnya Allah memiliki hamba yang dimana apabila dipandang akan memberikan efek kebahagiaan gitunya kepada yang memandang. Nah, di sini jelaskan fa inna atlabu dzalik itu. Maka sesungguhnya saya itu sedang mencari yang seperti itu. Jadi maksud mandang itu lain ngewa, lain mandangan nempoan karena pamunten jalmi-jalmi teh maksudna sugan di antara jalmi ieu teh aya hiji anu kapandang dengan pandangan tersebut teh jadi memberikan efek kebahagiaan gitu kan manehna gitu. Kan ibu terkadang kan gitunya. Ibu kalau punya misalkan ketemu sama siapa we? Nya misalkan apalagi sahabat karib udah lama nggak bertemu, ketika bertemu kumaha seneng ya bahagia itu. Atau di luar atau yang lain gitu ya, puguhlah para ulama mah gitu ya. Ini dia di selain itu ada efek memberikan kita kebahagiaan gitu ya ketika kita pandang teh. Cuman lolobana mah nu ditempo teh kumaha paket karek pieu jual di wae teh hayang mandang acan teh hayang nempo acan eta paket karek pieu geus jual di wae. Mata dari awal hadis baginda Nabi yarhamuhukum gitu ya, bahwa kita harus saling menyayangi. Tapi dia apabila kita sudah tertanam rasa cinta, rasa saling sayang sesama saudara, setiap kita bertemu akan berbahagia. Beda dengan misalkan tertanam di hati ada rasa benci gitu ya, ada rasa syirik ataupun apa kepada tetangga. Itu teh kan perasaannya tersiksa, itu teh tersiksa dengan diri sendiri. Pokok perasaan eta teh tipe warang dibuang ku Kanjeng Rasul teh ulah perasaan eta. Singkirkeun heula eta, buang-buang sifat-sifat eta teh. Da eta mah lain sifat manusia eta mah. Sifat iri, dengki, sirik mah eta mah lain sifat manusia. Tapi sifat setan. Sifat manusia anu mulia mah tertanam teh hanya rasa cinta dan sayang kepada seluruh umat muslimin muslimat. Lain dia makan terkadang gitunya di akhir zaman teuing naon anu perebutkeun gitunya.
contoh gara-gara nasab gitu ya. Itu dia Allahu Akbar, tibelah itu Allahu Akbar. Perang teh. Hah? Coba. Itu cuma hal sepele gitu kan. Hanya gara-gara misalkan contohnya dia nurami dina media misalkan dengan gara-gara nasab meni Gusti Allah. Urang untuk apa naon-naon hayang ikut sakur juga. Naonan gitu ya. Cukup urang mah husnudon dari kanu si A kasih B tetep urang mah husnudon. Tujuan kita sama. Naon sih berebutkeun gitu kan. Jadi kesimpulan daripada yang disampaikan oleh baginda Nabi tetap kembali ke hadis yang pertama bahwa kita disuruh dianjurkan dengan sangat saling menyayangi. Nah di pekan kemarin sudah dijelaskan, sudah disimpulkan bahwa dari semua bentuk ibadah yang Allah perintah kepada kita hanya dua hal gitu kan. Yang pertama ta'zimullah ta'ala, yang kedua wa naf'u bil muslimin. Yang pertama ta'zim, mengagungkan Allah dengan sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya, itu mengagungkan Allah. Dan yang kedua an-naf'u bil muslimin, bermanfaat bagi sama umat muslim gitu. Lain sabalikna gitu, cing aya manfaatna sesama umat muslim teh. Lain kala provokasi, lain kala gibah ngomongkeun kala pop. Wah. Eta teh salah satu orang yang sangat hina di pandangan Allah, naudzubillah gitu. Buang jauh-jauh sifat-sifat hewani eta teh. Lebih baik kita dihina, lebih baik kita ini sama orang lain. Yang penting kita jangan, misalkan kita dihina, tong dibalas yang sama, toh gitu ya. Sarwana tuh. Komo ka kiai, ka ulama, misalkan ka orang-orang anu bener-bener dikasih emban amanah ku Allah. Misalkan ku ibu teh dibenci. Gitu ya. Hati-hati kade. Ngeri loh. Karena orang kiai ataupun ulama yang menyampaikan ilmu gitunya, itu beliau itu selalu ada dalam rahmatnya Allah. Apabila kita macam-macam kepada beliau, kepada hati-hati itu. Dak seorang wali, seorang ulama mah sakumaha hileud. Ari hileud lamun misalkan di ya we urang di kumaha we sok ngalawan tara. Hileud bulu ya misalkan. Di heureuyang ku urang teh dikitukan kumaha ngalawan teh eta hileud. Seorang ulama yang takut kepada Allah seperti hileud. Ngan lamun eta hileud hayu wae diganggu misalkan keuna we kana tangan buluna. Kumaha urang? Kita yang sakitnya. Padahal makan teu ngalawan. Tak ulama, wali, ahli Allah yang selalu ada dalam rahmatnya Allah itu seperti itu. Kita macam-macam ka kiai, ka ustad anu nyampikeun ilmu, ngewa atau kumaha, sok we rasakeun gitu. Jelas nggak Bu? Tapi kalau misalkan ada kiai atau ustadz dihina atau berguna, ngelawan ngamuk, berarti can lulus eta ustadz can. Can pantes dituturkeun, can pantes dipigurun. Kiai atau ustadz seperti itu. Dihina batu ngelawan, rek nyontoh, urang rek nyontoh nu mana ari kitu guruna mah, gitu kan.
Baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha'i. Baginda Nabi bersabda, akan datang suatu zaman yang mana di zaman tersebut menimpa kepada umatku, kata Nabi, yafiruna minal ulama'i, mereka pada lari daripada ulama, wal fuqaha'i dan daripada ahli fikih. Jadi di akhir zaman teh saur Kanjeng Rasul, jalmi-jalmi teh pada lari ti ulama. Maksud pada lari teh mung ngaraji di naon diajakan teh mung gitu nya hare-hare we di bejaan ku ulama teh. Itu maksudna lari teh lain sieun ku ulama. Saur Kanjeng Rasul teh maksudna namanya eta aralim ngaji diajak ngaji teh ku ulama teh mung. Lamun piduikeun siap. Ngaji mung tunu. So we contoh we kieu ibunya. Karaos teu ku ibu, misalkan aya pengumuman bansos, kumaha ieu ceuli. Siap. Tah. Ketika Pak Agus we aya geus nyetel pengajian, oh siap-siap ngaji ieu kan. Alah. Geus ngaji di bae. Hare-hare eta pengajian eta didengekeun hare-hare we. Jika nuhun nempo jam hayo jam 8. 10 ayo tapi ini teu eta banyakit nah hari pidu itu mah kuat kuringas gitu nya. Nah ini sudah terjadi banyak gitu ya. Komo para bapak-bapak mah ya Allah Gusti karaos ku abi males ngaji teh. Berat teh ngaji teh ya. Korea. Rajin ini ka ngaji, rajin ini gitu ka majelis. Geus nepi ka majelis kalah tibra. Gitu. Nah ini yang disebut oleh baginda Nabi, katanya akan menimpa pada umatku nanti dari zaman, nyata orang-orang teh pada lari maksudnya geus arembung kana ngaji. Mung diajakan di mana dikasihan nasihat ulama teh teu narima. Itu. Soalnya contohnya ini bapak-bapak, mana itu? Iya, ini matuh. Itu. Iya, Bapak Wisnu itu salah satu orang yang ada dalam rahmatnya Allah. Itu disayang oleh Allah, selalu hadir dalam majelis. Pak Wisnu punten iya. Tadi mati di saya jadi rada hareudang. Nah, itulah yang dimaksud orang yang lari dari ulama itu terus mungun karena ngaji. Fayab taliyahumullahi bisalasi baliyatin, maka orang tersebut akan ditimpakan oleh Allah dengan 3 balahi. Ini orang yang semungai diajak ngaji teh, pesena gitunya. Akan ditimpakan ku Allah dengan 3 perkara, 3 balahi. Aulaha yarfa'ullahu barakata min kasbihim. Akan diambil keberkahannya dari pekerjaannya. Jadi rezeki nanti keberkahan. Jangan nemu ngaji mah. Keberkahan diambil keberkahan ku Allah dari hasil kerja, hasil dagang, hasil bisnis dan sebagainya teh dikarenakan jamet tamu ngaji gitunya. Kumaha Rasul diambil di keberkahan ku Allah. Sedangkan yang paling pertama, yang paling penting, yang paling utama adalah rezeki yang barokah. Ari walaupun banyak, ari teu barokah mah
contoh ya, ada orang ini kaya gitu ya, banyak materi, punya rumah mewah di perumahan teh, punya rumah mewah, tapi terkadang ditinggalan si rumah teh di huni mana nama di Jakarta di kantor, terkadang dibersihan ku pegawena, bersihan tutupan deui itu jeung gitu. Terkadang ada yang seperti itu. Eta salah satu yang tidak barokah. Iya walaupun ngontrak gitu nya, tapi dikarenakan rajin majlis taklim ngaji gitu nya barokah we non walaupun sempit juga gitu kan, barokah we ngeunaheun we dipake ngaji soalnya di bumina. Nah ini bisa dirasakan lah namanya barokahan mah bisa dirasakan. Itu salah satu contoh ya. Umur semakin tua semakin jauh kepada Allah, eta umur anu teu barokah. Itu salah satu contohnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wasaniyatu yusallatullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Dan yang kedua akan Allah timpakan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Ada enggak pemimpin yang zalim? Banyak. Eta teh menang Allah, pan hakikat namanya. Contoh presiden dipilih ku rakyat. Eta mah syariatnya. Da Allah tetep anu nangtukeun mah. Rek pamimpin nu zalim rek nu kumake menang Allah. Rek RT anu jujur, rek RT anu zalim menang Allah, rek RW nu setiap pemimpin apapun itu siapapun itu menang Allah. Ditimpakeun ku Allah pemimpin anu zalim apabila kita di hiji daerahna jauh di para ulama, jauh di pengajian itu ditimpakeun pemimpinan daroli. Sedengkeun kamari sebagian nabi orang kudu aya manfaat kang jalmi teh nyaeta bil maqoli aw bil jahi. Kita harus mampu bermanfaat untuk orang lain dengan ucapan atau dengan kedudukan. Kita harus mumpung ieu kerja di camat, mumpung kerja di RT RW, jadikanlah kedudukan tersebut untuk maslahat sesama umat gitu kan. Harusnya gitu saur Kanjeng Rasul teh. Ieu mah kan kala mumpung itu ngajabat dijadikan naon namina teh kepentingan pribadi misalnya. Itu kan salah satu pemimpin yang zalim teh kitu tah. Nya atuh aya karek naon? Aya karek ngajabat wali kota sebulan 2 bulan geus boga jet pribadi asal rarane kan. Eta teh contona eta teh dalim. Nah itu yang kedua, Allah akan timpakan orang-orang tersebut dengan pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga, wasalisatu yakhrujuna minad dunya bil ghairi iman. Dan yang ketiga, apabila ada orang tersebut udah tidak mau ngaji, enggak mau dengar nasihat ulama gitu ya, maka dia akan keluar dari ini dunia, berarti mau tea bil ghairi iman, tanpa mau membawa iman. Naudzubillah. Anu kudu diperhatikan ini hadis baginda Nabi ya Allah Gusti. Aya 3 perkara jalma anu geus embung ngaji cenah mung nangokeun nasihat-nasihat ulama ti ahli fuqaha. Itu diantaranya hiji cabut keberkahan tina rezekina, kedua diberi pemimpin anu zalim, katilu maotna bi ghairi iman, untuk mawa iman. Naudzubillah. Itu masya Allah.
kita berharap sangat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu membimbing kepada kita semua. Dan semoga harapan kita itu tidak ada lain, hanya ingin mendapatkan mati husnul khotimah. Nah, inilah mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi dan para sahabat dan tabi'in jadi ibrah pelajaran untuk kita semakin giat, semakin tua untuk mendekatkan diri kepada Allah, semakin semangat. Biarkan fisik semakin loyo, tapi semangat ibadah harus semakin tingkatkan. Gitu, tong dibalik. Fisik geus loyo we geus itu semangat terus. Tetap semangat gitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baik, sampai sini dulu. Kira-kira jelas ya? Nah, baik. Sebenarnya waktu itu pernah disampaikan mengenai kita menyimak pengajian di media. Tidak ada salahnya, baik kapanpun kita belajar gitu ya. Kapanpun, dimanapun, dalam cara apapun, baik dalam media gitu ya. Tidak mengapa gitu ya. Apabila tujuannya karena Allah itu baik gitu ya. Cuman yang dikhawatirkan begini, pernah saya sampaikan waktu itu, dikarenakan kita kurangnya pemahaman ilmu, takut yang kita dengarkan itu salah guru, gitu ya. Apabila kita udah salah guru ya salah, dulun mudilun, sesat menyesatkan, kesananya ya arahnya jadi beda. Karena di media itu ada yang salafi, ada yang wahabi, ada macam-macam. Itu apabila misalkan kita punya guru rutinan ya, kita punya guru rutinan, silakan tanyakan apakah menyimak seseorang yang bernama ini apakah boleh di baik itu, silakan gitu kan. Waktu itu pernah saya sampaikan ya, gitu, nggak apa-apa ibu mau mendengarkan, cuman hati-hati aja, jangan sampai salah guru gitu ya, salah. Bahkan ada yang pernah bertanya kepada Sayyidina Umar, kepada Habib Umar. Ada yang pernah bertanya kepada Habib Umar Al-Habib yang di Yaman gitu ya. Bagaimana apabila seseorang menyimak pengajian beliau melalui media, katanya, misalkan live gitu ya. Apa kata beliau? Tetap masih boleh gitunya, dianggap murid juga gitunya. Apabila tujuannya hanya lillah karena Allah, itu kalau tujuannya baik lillah karena Allah, insya Allah akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Itu. Cuman tetap yang tadi hati-hati, dikarenakan banyaknya fotokopi ulama-ulama su di akhir zaman, apalagi di media itu. Kuncinya begitu Bu Abid tadi dikasih tahu, apabila ada ulama yang di sininya itu tong dituturkeun nya, tong didengikeun nya. Lamun aya ulama atau kiai anu di dieu aya anu hideungan ye. Eta tong dituturkeun, tong didengikeun. Bahaya. Bisi kabawa ria. Ari tanda naon ieu di dieu, tanda naon? Ai ceuk manehna mah tanda sujud eta teh. Cek manehna mah eta teh tanda sujud.
Ngan cek urang mah lain eta teh tandaria gitu teh. Tandaria. Guru abi wae ge kitunya sering sujud teu sampai ka hidung. Itu kan. Nah, jadi tetap silakan. Allah memberikan ilmu itu dari berbagai arah. Ada dalam buku, baik media, buku kuning bermajlis seperti ini, bercakap-cakap dengan kawan, apabila ilmu yang disampaikan akan mendapatkan ilmu. Rahmat Allah turun gitu ya. Dimanapun Allah kasih ilmu dari berbagai arah. Silakan, tidak apa-apa. Yang dimaksud kita harus bersambur baur, bersolwan kepada ulama teh apabila kita susah sulit di akhir zaman mencari ulama yang seperti ini gitu ya, setidaknya ada keturunannya. Siapakah? Kiai, ustadz yang mengikuti jejak beliau, itu maksudnya. Jelas ya? Jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal maqalah di salah satu wallahu